Bayangkan, kamu menikah dengan orang yang kamu cinta. Kamu berjanji akan saling menjaga, sampai maut memisahkan. Tapi perlahan, kamu mulai merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Suamimu lebih sering membela keluarganya daripada dirimu. Setiap masalah selalu jadi salahmu. Dan kamu mulai bertanya, aku masih pantaskah dicintai? Sampai suatu hari kamu hampir menyerah, berniat pergi. Tapi malah di saat itu, kamu menemukan sebuah rahasia besar, bahwa keluargamu sendiri justru yang sengaja memperkeruh rumah tanggamu. Dan suamimu? Ternyata dia tahu semua dari awal. Dia pura-pura berpihak pada keluarganya, hanya untuk melindungimu. Ini bukan cuma kisah cinta. Ini tentang pengkhianatan, kekuatan batin, dan bagaimana seorang istri akhirnya belajar untuk berdiri tegak dan menuntut keadilan yang seharusnya ia dapatkan. Jika kamu pernah merasa tidak dihargai dalam hubungan atau sedang meragukan cinta yang kamu punya, ini adalah cerita yang bisa menyentuh hatimu. Jangan skip, langsung klik tombol play dan ikuti perjalanan Lintang dari terpuruk, bangkit, hingga akhirnya menemukan kembali arti cinta yang sesungguhnya. Aku masih ingat hari pertama aku dan Raka pindah ke rumah ini. Rumah sederhana yang kami beli dengan uang tabungan bersama. Kami membangunnya dari nol. Bahkan untuk sofa di ruang tamu pun kami beli secara kredit. Tapi rasanya semua sepadan karena itu adalah rumah kami. Tempat kami akan mulai membangun keluarga. Sekarang, duduk sendirian di ruang tamu, aku melihat foto pernikahan kami yang terpajang di atas meja. Di foto itu, aku tersenyum lebar, riasan wajahku sempurna, dan gaun putihku terlihat sangat cantik. Raka berdiri di sampingku, tangan kami saling menggenggam erat. Aku masih bisa merasakan detak jantungku waktu itu, cepat dan penuh harapan. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat foto itu akhir-akhir ini, yang muncul bukan nostalgia manis, tapi rasa sakit yang pelan-pelan menggerogotiku. Belum lama ini, aku baru sadar betapa sering Raka lebih mudah percaya pada keluarganya daripada padaku. Bukan hanya sekali dua kali, tapi hampir setiap masalah selalu berujung pada mereka. Kakaknya, ibunya, bahkan sepupunya pun kadang ikut campur. Contohnya minggu lalu, aku sedang sakit kepala parah, badan panas, dan aku cuma ingin istirahat. Tapi Raka pulang membawa kakak iparnya tanpa izin. Mereka bilang mau ngobrol soal bisnis keluarga, padahal aku sudah susah payah masak malam itu. Tapi begitu mereka datang, semuanya seperti lupa kalau aku ada. Aku coba bersikap baik, menyambut mereka, menyiapkan camilan, meski badanku terasa lemas. Setelah mereka pergi, aku langsung rebahan di kamar. Raka cuma bilang, "Kamu emang harus lebih kuat sih. Keluarga itu penting." Aku tidak marah. Aku hanya bingung. Kenapa setiap kali terjadi sesuatu, posisiku selalu jadi nomor 2? Beberapa hari setelah kejadian itu, aku iseng-iseng membuka chat grup keluarga besar Raka. Aku biasanya jarang aktif di situ, tapi pas salah ketik nama, chat itu muncul di layar handphoneku. Isinya, obrolan tentang aku. Katanya aku sombong, suka menyindir, dan tak pernah hormat pada orang tua Raka. Aku tak habis pikir, kapan aku pernah melakukan hal-hal itu? Aku bahkan selalu berusaha sopan. Tapi ternyata, dari sudut pandang mereka, aku adalah sosok yang selalu mencoba mencuri perhatian Raka dari keluarganya. Sejak saat itu, aku mulai merasa aneh. Seperti hidup dalam film horor, di mana semua orang berpura-pura ramah, padahal diam-diam membicarakanku. Aku tak bisa protes ke Raka karena pasti jawabannya sama. Mereka cuma sayang sama kamu. Sayang? Kalau benar sayang, kenapa mereka suka menyepelekan usahaku? Kenapa mereka suka mengkritik apa yang aku masak, cara aku berpakaian, sampai cara aku bicara? Aku bukan tipe wanita yang gampang menangis. Tapi beberapa malam lalu, aku menangis sendiri di kamar mandi. Aku takut kalau suaramu kedengaran. Jadi, aku menutup mulutku rapat-rapat sambil air mata terus mengalir. Aku bingung, apakah ini yang disebut hidup sebagai istri? Apakah ini yang aku impikan sejak dulu?
Raka sendiri mulai jarang pulang tepat waktu. Kadang dia bilang lembur, kadang ada urusan keluarga. Aku tak pernah mengecek handphonenya. Aku percaya dia. Tapi rasanya kosong. Seperti hidup di rumah yang penuh, tapi hatiku terasa sunyi. Aku ingat suatu malam, Raka pulang agak mabuk. Biasanya, dia tidak minum. Tapi katanya tadi ada acara keluarga. Aku tak marah, aku cuma bertanya, "Kenapa kamu selalu lebih percaya sama keluargamu daripada aku?" Dia diam. Lalu dia menjawab, "Aku cuma pengen semua harmonis. Kamu juga harus bisa terima mereka." Aku menelan ludah. Aku tahu aku harus dewasa. Tapi rasanya seperti aku dipaksa menjadi bagian dari keluarga yang tidak pernah menerimaku. Aku mulai merasa seperti penonton dalam hubungan kami sendiri. Seolah-olah aku hanya bisa melihat dari jauh, sementara Raka terus-menerus menempatkan keluarganya di depanku. Aku mulai sering terdiam, melihat foto pernikahan kami, atau mengingat masa pacaran dulu. Dulu Raka selalu ada di sana, selalu memilihku. Sekarang, rasanya seperti dia lebih nyaman berada di antara keluarganya, meninggalkanku sendirian di sini. Aku tak ingin jadi istri yang cemburuan atau posesif. Tapi aku juga manusia. Ada batasannya. Dan aku mulai merasa bahwa batasku sedang dilampaui, satu demi satu. Aku tidak ingin menyerah. Tapi aku juga tidak tahu sampai kapan aku bisa terus bertahan seperti ini. Aku mulai sering menahan diri untuk enggak ngomel. Setiap kali Raka pulang larut, aku cuma bisa menghela napas dan berpura-pura tidur. Aku takut kalau aku bicara, semua perasaan ini akan keluar sekaligus. Dan aku belum siap dengan jawaban yang mungkin akan lebih menyakitkan. Tapi semakin lama, semakin susah juga buatku diam saja. Beberapa hari setelah kejadian chat grup itu, ibu mertua tiba-tiba datang tanpa pemberitahuan. Dia masuk ke rumah seperti punya kunci sendiri, padahal kami nggak pernah kasih. Ia langsung menuju dapur, melihat-lihat isinya, lalu berkata, "Lemari es kok sempit banget, emang kamu belanja apa aja sih?" Aku tersenyum kaku. "Biasanya belanja bulanan, Bu. Biar hemat." Dia mendengus. "Ya iyalah, harusnya sih besar. Biar bisa simpen banyak bahan. Ini kan rumah suami kamu, harusnya bisa lebih dari ini." Aku ingin bilang bahwa rumah ini adalah rumah kami, bukan hanya milik Raka. Tapi, aku memilih diam. Aku tidak mau ribut. Aku tidak ingin dianggap tidak sopan atau sombong lagi. Setelah dia pergi, aku duduk di teras sambil main-main sama HP. Aku mencoba membuka obrolan lama antara aku dan Raka. Dulu, percakapan kami selalu ramai. Ada cerita harian, lelucon, sampai rencana masa depan. Sekarang, obrolan kita cuma soal tagihan, jadwal kerja, atau kadang-kadang malah nggak ada sama sekali. Aku ingat beberapa bulan lalu waktu aku ulang tahun. Aku berharap Raka akan merayakannya. Tapi ternyata dia sibuk karena ada acara keluarga. Aku nggak marah tapi sedih. Aku bahkan nggak protes. Cuma bilang, "Oke, lain kali aja ya." Padahal rasanya hancur. Saat itu, aku masih berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya fase. Semua pasangan pasti melewati masa-masa sulit. Aku yakin kami bisa melewatinya bersama. Tapi sekarang, aku mulai ragu. Raka pulang agak malam, itu. Dia tampak lelah. Langsung duduk di sofa, melemparkan jaketnya ke kursi, lalu membuka laptop. Aku duduk di sebelahnya, coba mencairkan suasana. "Kamu capek ya?" tanyaku pelan. "Iya," jawabnya pendek. Aku diam sejenak. Lalu aku coba tanya, "Tadi ketemu Mama?" "Iya." "Dia ke rumah?" "Iya." Tiba-tiba datang. Ngobrol sana-sini. Terus bilang lemari es kita kecil. Raka mendengus. "Iya, emang kecil sih. Bisalah dipindahin ke yang lebih gede." Aku diam. Lagi-lagi, ia langsung membela keluarganya. Padahal aku cuma cerita, bukan protes. Aku coba bertanya hal lain. "Kamu masih sayang sama aku nggak?" Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa direncana. Tapi entah kenapa, akhir-akhir ini, pertanyaan itu selalu hadir di pikiranku. Raka mengalihkan pandangan dari laptop. "Kenapa tanya gitu?" "Aku cuman ngerasa kamu lebih sering ke mereka daripada sama aku."
Aku takut kamu udah gak peduli lagi. Dia diam sejenak, lalu berkata, aku peduli. Tapi kamu juga harus bisa nerima keluarga aku. Mereka cuma pengen yang terbaik buat kita. Aku ingin tertawa. Yang terbaik? Mereka bahkan gak pernah tanya gimana perasaan aku. Setiap aku usaha, baik, pasti dikritik. Setiap aku coba bicara, pasti dianggap sombong. Kamu tahu gak rasanya jadi aku? Raka menghela napas. Aku ngerti kamu kesel, tapi kamu harus dewasa. Keluarga itu penting. Aku gak bisa ninggalin mereka cuma karena kamu gak nyaman. Aku tersenyum getir. Jadi, kamu pilih mereka? Aku gak pilih-pilih. Tapi aku gak bisa juga selalu pihak-pihak kamu terus. Aku diam. Perasaanku campur aduk. Aku ingin menangis, tapi air mata itu gak keluar. Aku ingin marah, tapi rasanya lemas. Aku cuma bisa bangkit dari sofa dan masuk ke kamar. Aku rebahan, menatap langit-langit. Aku merasa seperti orang asing di hidupku sendiri. Aku mulai berpikir, apakah ini yang disebut pernikahan? Apakah begini rasanya dicintai? Aku mencoba membuka chat dengan sahabatku Nia. Aku tulis pesan panjang, tapi ujung-ujungnya aku hapus. Lagi. Aku takut terdengar seperti istri manja yang nggak bisa bersyukur. Tapi aku juga butuh tempat curhat. Akhirnya aku kirim satu kalimat. Aku mulai ragu, Nia. Aku masih pantas dapat cinta dari suamiku nggak ya? Nia membalas cepat. Lu pantas. Tapi lu harus tanya juga. Suami lu masih layak dapetin cinta lu nggak? Aku menatap layar HP kau lama. Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku tahu aku belum boleh menyerah. Aku juga tahu aku nggak boleh terlalu mudah menyalahkan Raka. Tapi aku juga manusia. Aku butuh rasa aman, butuh dukungan, butuh dibela. Dan akhir-akhir ini, aku merasa semua itu hilang. Aku mulai merasa bahwa benih keraguan itu sudah tumbuh. Perlahan tapi pasti. Dan aku tak tahu apa yang akan terjadi kalau akarnya sudah terlalu dalam. Aku bangun pagi itu dengan kepala berat. Bukan karena mabuk atau sakit, tapi karena pikiran yang terlalu penuh. Aku menatap langit-langit kamar sambil mengingat percakapan tadi malam dengan Raka. Kata-katanya masih terngiang-ngiang. Aku nggak bisa ninggalin mereka cuma karena kamu nggak nyaman. Nyaman, aku ingin tertawa. Apa aku memang cuma dilihat sebagai orang yang gampang tersinggung? Sebagai istri yang kurang dewasa? Aku tidak marah lagi. Aku lelah. Lebih dari itu, aku bingung. Di satu sisi, aku masih mencintai Raka. Tapi di sisi lain, aku seperti hidup sendirian dalam rumah tangga ini. Aku bangun, mandi, lalu menyiapkan sarapan. Aku buat nasi goreng dan telur mata sapi. Masih panas ketika Raka keluar dari kamar. Ia langsung duduk dan mulai makan tanpa banyak bicara. Aku melihatnya dari sudut mata. Wajahnya biasa saja. Seperti kemarin malam belum terjadi apa-apa. Raka, ujarku pelan. Kita ngobrol sebentar boleh? Ia menghentikan suapannya, sedikit menatapku. Ada apa? Aku tarik napas. Ini bukan soal masalah besar. Ini soal perasaanku. Soal kebutuhanku untuk merasa didengar, meskipun cuma sekali. Aku cuma pengen kamu tahu. Kadang aku ngerasa kayak nggak penting di hidup kamu. Raka mendengarkan, tapi wajahnya datar. Aku nggak minta kamu pilih aku terus. Tapi kadang, cukup satu kali aja kamu bela aku. Nggak selalu mengalah. Aku juga manusia. Aku butuh rasa aman, butuh dibela, butuh dirangkul. Tapi akhir-akhir ini, rasanya kayak jauh banget. Aku coba tenang, tapi suaraku mulai bergetar. Kamu tahu, aku udah berusaha baik sama keluarga kamu. Tapi setiap kali ada masalah, kamu pasti langsung membela mereka. Aku nggak bilang mereka salah semua. Cuma, kadang aku mikir, apakah kamu masih punya tempat buat aku? Raka diam. Matanya tetap pada piring di depannya. Lama banget dia diam. Sampai aku mulai meragukan ucapanku sendiri. Mungkin memang aku yang terlalu sensitif. Mungkin aku yang terlalu banyak mikir. Tapi enggak. Aku tahu perasaanku enggak bohong.
Akhirnya Raka berkata, "Aku ngerti kamu kesel. Aku juga capek kalau harus selalu jadi penengah. Tapi kamu juga harus lihat dari perspektif aku. Aku menunggu lanjutannya. Aku nggak bisa seenaknya lawan keluargaku. Mereka kan orang tua aku, saudara aku. Kalau aku selalu belain kamu, nanti mereka akan bilang kamu sombong, nggak sopan, bahkan mungkin nggak layak jadi istri aku." Aku terdiam. Aku nggak menyangka jawabannya seperti ini. "Jadi, kamu takut gimana keluarga kamu lihat kamu kalau kamu bela aku?" "Iya, kamu nggak tahu ya, tekanannya seperti apa. Aku juga manusia, lintang. Aku juga punya beban. Aku ingin menangis, tapi air mata itu nggak keluar. Yang keluar justru pertanyaan. Kalau begitu, posisiku di mana?" Dia diam lagi. Kali ini lebih lama. Aku lanjutkan. "Aku nggak minta kamu berantem sama keluarga kamu. Aku cuma pengen kamu ada di barisan yang sama denganku. Bahkan sekali aja, kamu bisa bilang, 'Istri saya sudah usaha, biarkan dia.' Tapi nggak pernah. Setiap kali ada masalah, kamu langsung cari alasan buat mereka. Aku kayak nggak punya tempat di hati kamu lagi." Raka menghela napas. "Aku masih sayang kamu. Aku nggak pernah berhenti sayang. Sayang aja nggak cukup kalau aku nggak merasa aman. Aku menundukkan kepala. Aku lelah, bukan hanya karena obrolan ini, tapi karena semua perasaan ini yang sudah lama kukumpulkan. Kamu tahu nggak, Raka? Kadang aku mikir, mungkin aku nggak pantas dapetin cinta. Tapi begitu mikir gitu, aku sadar. Bukan soal pantas atau enggak. Aku doang yang capek jaga perasaan. Capek jadi istri yang baik, tapi nggak pernah dihargai. Aku menatap matanya. Aku nggak mau menyerah. Tapi aku juga nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan begini. Raka menatapku. Tapi kali ini, matanya bukan dingin. Ada sesuatu di sana. Sesuatu yang mirip. Bersalah? Tapi ia nggak menjawab. Ia hanya menatapku. Lalu berdiri, membawa piringnya ke dapur. Pergi tanpa sepatah kata. Aku duduk sendirian di meja makan. Sarapan kami masih hangat. Tapi suasana di antara kami terasa dingin. Aku menyandarkan punggungku ke kursi. Ingin rasanya menghapus semua kata tadi pagi. Tapi aku juga tahu, ini penting. Aku harus bicara. Aku harus membuatnya tahu. Hanya saja, aku mulai ragu. Apakah ia benar-benar mendengar? Atau hanya sekadar pura-pura? Sejak percakapan pagi itu, suasana di rumah jadi berbeda. Bukan berubah jadi lebih baik atau lebih buruk, tapi kosong. Seperti ada dinding tak terlihat yang tiba-tiba muncul di antara kami. Raka masih pulang tepat waktu, tapi ia lebih pendiam dari biasanya. Ia nggak banyak bicara. Kalau aku ajak ngobrol, jawabannya pendek-pendek. Kadang dia duduk di sofa sambil main HP, kadang nonton film sendirian. Dan kalau sudah begitu, aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Aku mencoba bersikap biasa. Aku tetap masak, tetap rapiin rumah, tetap tersenyum kalau ketemu. Tapi semua itu cuma di luar. Di dalam perasaanku semakin kacau. Aku mulai sering bengong. Sering lupa apa yang baru aja aku lakukan. Bahkan beberapa kali, aku sampai menangis. Sendirian di kamar mandi tanpa alasan jelas. Aku sadar, ini bukan lagi soal Raka dan keluarganya. Ini soal diriku sendiri. Soal kepercayaan diri yang mulai goyah. Soal harga diri yang terus-terusan dipertanyakan. Aku mulai meragukan segalanya. Apakah aku istri yang baik? Apakah aku memang terlalu sensitif? Apakah semua ini salahku? Aku coba cerita sedikit ke Nia. Kami janjian ketemuan di kafe dekat rumahnya. Saat itu hujan deras, tapi aku butuh udara baru. Butuh suara lain selain suara hatiku sendiri. Jadi, sekarang kamu sama Raka kayak gimana? Tanya Nia sambil mengaduk kopinya. Aku diam sejenak. Kami nggak ribut, tapi juga nggak deket. Kayak ada jarak, dan aku nggak bisa isi jarak itu sendirian. Nia menghela napas. Lo udah bilang semuanya ke dia? Iya. Aku bilang aku capek. Aku bilang aku butuh dibela. Aku bilang aku ngerasa kayak nggak penting. Tapi, dia cuma diam.
Ngomongnya cuma soal keluarga, soal tekanan. Tapi nggak pernah nanya gimana perasaan aku. Nia menatapku. Lo masih sayang dia? Aku mengangguk pelan. Masih. Tapi aku juga nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan begini. Aku capek jadi istri yang baik, tapi nggak pernah dihargai. Nia menyentuh tanganku. Lo harus ingat satu hal, Lintang. Lo nggak punya kewajiban untuk membahagiakan semua orang, termasuk suami lo. Lo juga punya hak untuk bahagia. Aku menelan, ludah. Kata-kata itu menusuk, bukan karena menyakitkan, tapi karena benar. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Aku lihat foto pernikahan kami di meja. Wajah kami masih tersenyum, tapi rasanya seperti kenangan yang mulai pudar. Malam itu, Raka pulang agak larut. Dia langsung masuk kamar, ganti baju, lalu keluar lagi sambil bawa laptop. Ia duduk di sofa, sibuk dengan pekerjaannya. Aku hanya melihat dari kejauhan. Aku ingin mendekat, ingin menyentuh, ingin merasakan kehangatan yang dulu selalu ada setiap kali ia memelukku. Tapi aku takut. Aku takut jarak itu makin lebar. Aku takut ia malah menjauh. Aku akhirnya memilih duduk di ruang makan, menatap layar HP tanpa tujuan. Lama-lama, aku buka chat dengan saudara perempuanku. Aku mengetik. Aku nggak tahu lagi, Kak. Aku ngerasa kayak hidup di tempat yang nggak nyaman. Tapi aku juga nggak bisa kabur. Ia membalas cepat. Kamu nggak sendirian, Lintang. Jangan biarkan mereka membuatmu merasa kayak gitu. Kamu istri yang kuat. Tapi kamu juga manusia. Punya batas. Aku menutup mataku sejenak. Air mata jatuh perlahan. Aku mulai menyadari bahwa ini bukan lagi soal Raka atau keluarganya. Ini soal diriku. Soal bagaimana aku diperlakukan. Soal bagaimana aku memperlakukan diriku sendiri. Aku mulai jarang tertawa. Jarang tersenyum. Bahkan saat kulihat kucing kita, Mochi, bermain di sudut ruang tamu, aku cuma bisa melihatnya tanpa ekspresi. Padahal dulu, Mochi adalah satu-satunya yang bisa membuatku tersenyum saat sedih. Aku mulai merasa seperti penonton dalam hidupku sendiri, dan aku takut. Takut kalau suatu hari nanti, aku akan bangun dan menyadari bahwa aku sudah kehilangan diriku sendiri. Aku mulai sering menangis sendirian. Bukan tangisan keras yang disertai isak, tapi air mata yang jatuh diam-diam saat aku berpura-pura tertidur di bawah selimut. Aku takut kalau Raka tahu. Aku takut ia akan merasa terganggu. Aku takut ia akan bilang aku lagi-lagi terlalu sensitif. Tapi rasanya, sudah nggak bisa ditahan lagi. Pernikahan ini seharusnya jadi tempatku pulang. Tempat aman. Tempat aku bisa jujur tanpa takut dihakimi. Tapi nyatanya, rumah ini justru membuatku merasa seperti penonton dalam hidupku sendiri. Aku mulai sering memikirkan masa lalu. Waktu aku dan Raka masih pacaran. Saat setiap hari ada hal baru yang bikin kami tertawa. Saat dia selalu mencariku, bukan hanya ketika masalah muncul dari keluarganya. Sekarang, kami bisa seharian gak bicara lebih dari sepatah kata. Beberapa malam lalu, aku duduk di balkon sambil menatap langit malam. Kota terlihat ramai dengan lampu-lampu dari gedung-gedung tinggi. Tapi di dalam hatiku, hening. Kosong. Aku membuka HP dan melihat foto-foto lama. Foto liburan kami, foto ulang tahunku waktu ia masih ingat, foto saat kita pertama kali pindah ke rumah ini. Di foto itu, aku tersenyum lebar. Matiku bersinar. Aku masih percaya pada cinta, pada pernikahan, pada janji-janji yang dulu kita ucapkan. Sekarang, aku bahkan ragu apakah janji itu masih berlaku. Aku mulai sering menanyakan sesuatu pada diriku sendiri. Aku salah apa? Aku kurang usaha? Atau emang nggak pantas dapat cinta? Kenapa semua jadi begini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui. Nggak pernah berhenti. Bahkan saat aku bekerja, saat aku sedang rapat, kadang pikiranku melayang. Aku jadi gampang lupa, gampang emosi. Beberapa kali rekan kerja menanyakan kondisiku, tapi aku cuma bisa tersenyum tipis dan bilang, iya, cuma capek aja.
Padahal, yang capek bukan tubuhku, tapi jiwaku. Raka semakin jarang pulang tepat waktu. Kadang ia bilang ada urusan keluarga. Kadang bilang harus lembur. Aku nggak protes. Aku juga nggak nanya lebih lanjut. Aku udah lelah jadi istri yang terlalu banyak bertanya. Suatu malam, aku bangun tengah malam karena lapar. Jam menunjukkan pukul 02.00 pagi. Raka belum pulang. Aku kecilkan suara kulkas, ambil susu, lalu duduk di meja makan sambil main-main sama HP. Tanpa sadar, aku membuka chat grup keluarga besar Raka lagi. Mereka sedang ngobrol soal acara keluarga minggu depan. Aku lihat pesan dari ibu mertua. Lintang nggak usah dipanggil ya, biar kita fokus ngatur acara. Aku menelan ludah. Terasa pahit. Lalu kakak ipar Raka membalas, setuju. Dia pasti nggak ngerti adat kita. Kasihan nanti malah repot. Aku ingin marah. Ingin membalas. Tapi aku tahu, kalau aku balas, mereka akan bilang aku pencemburu, sombong, atau bahkan tidak sopan. Jadi aku tutup HP kau, meneguk susu itu sampai habis, lalu kembali ke kamar, rebahan di kasur, dan menarik selimut sampai ke dagu. Air mata mulai turun, perlahan, tanpa suara. Aku mulai berpikir, mungkin aku memang nggak punya tempat di keluarga ini. Mungkin aku cuma pengganggu. Mungkin aku emang nggak dimaksudkan untuk jadi bagian dari hidup Raka. Aku menutup mataku erat-erat, berusaha menghentikan air mata itu. Tapi rasanya nggak bisa. Hatiku sakit. Sangat sakit. Aku mulai menyusun rencana. Bukan rencana besar, cuma rencana kecil. Untuk pergi. Untuk kabur dari semua ini. Hanya sejenak. Hanya untuk bernapas. Aku mikir, mungkin aku butuh jarak. Butuh waktu untuk merenung. Butuh ruang untuk memutuskan apakah aku masih mau terus bertahan di sini. Aku tahu, kalau aku pergi, Raka mungkin akan kesal. Atau bahkan lega. Aku nggak tahu. Yang aku tahu, aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Seorang istri yang dicintai hanya dengan ucapan, tapi nggak pernah dibela. Seorang istri yang dijanjikan perlindungan, tapi justru merasa terancam. Seorang istri yang masih sayang, tapi mulai kehilangan dirinya sendiri. Aku menatap langit-langit kamar, bernapas pelan-pelan, berusaha tenang. Dan untuk pertama kalinya aku mulai benar-benar yakin aku harus pergi. Aku sudah memutuskan, aku akan pergi. Bukan untuk selamanya, cuma sejenak. Untuk mengumpulkan diriku yang mulai tercerai-berai. Aku nggak tahu kemana. Mungkin ke rumah Nia dulu. Atau mungkin ke saudara di luar kota. Yang penting, aku butuh ruang. Butuh waktu untuk bernapas tanpa tekanan. Aku mulai mengepak beberapa baju ke dalam koper. Perlahan-lahan, biar Raka nggak curiga. Tapi malam itu, ia pulang lebih awal dari biasanya. Ia langsung masuk kamar dan tidur. Sepertinya lelah. Aku memutuskan untuk pergi esok pagi. Sebelum ia bangun, biar nggak ribut. Biar nggak ada pertengkaran lagi. Tapi ternyata rencana Tuhan lain. Pagi itu, jam baru menunjukkan pukul 05.10. Aku sudah siap dengan koper kecil di tangan. Aku berjalan pelan-pelan, mencoba nggak membuat suara. Tapi saat aku melewati meja kerja, Raka, sesuatu menarik perhatianku. Surat tertutup rapi, tapi agak terselip keluar dari laci atas meja. Di bagian depannya tertulis, "Untuk Lintang, jangan dibuka." Aku ragu, tapi penasaran. Aku lihat Raka masih tertidur lelap. Aku mendekat ke meja, lalu membuka surat itu dengan hati-hati. Isinya bukan ucapan cinta, isinya adalah dokumen resmi, surat kuasa, dan beberapa lembar percakapan WhatsApp antara kakak ipar Raka dan seseorang yang tidak aku kenal. Isinya, kita harus pastikan mereka bubar. Kalau udah cerai, warisan bisa dibagi sesuai kesepakatan. Lintang harus merasa sendirian. Dia harus mikir kalau emang dia nggak cocok sama Raka. Keluarga kamu dan keluarga kami sepakat. Ini demi kebaikan semua. Aku membaca satu persatu kata itu. Perlahan. Tapi semakin jelas.
Aku seperti baru saja disiram air dingin. Jantungku berdebar cepat. Keringat dingin muncul di kening. Aku nggak percaya. Aku ingin menutup mataku. Pura-pura ini cuma mimpi buruk. Tapi ini nyata. Keluargaku dan keluarga Raka. Mereka sengaja memperkeruh hubungan kami? Aku melanjutkan membaca. Ada foto screenshot percakapan grup rahasia antara ibu mertua, kakak ipar, dan orang tuaku sendiri. Bahkan salah satu pamanku ikut. Mereka membicarakan aku, menyepelekan usahaku, merencanakan agar Raka dan aku saling menjauh. Aku membacanya tanpa suara. Tapi rasanya seperti teriakan keras di dalam kepala. Kenapa? Kenapa mereka melakukan ini? Aku ingat masa-masa sulit sebelum pernikahan. Orang tuaku sempat protes waktu aku memutuskan menikahi Raka. Katanya keluarga Raka enggak punya garis keturunan baik. Katanya Raka hanya anak biasa dari keluarga biasa. Tapi aku tetap menikah, karena aku percaya pada cinta, percaya pada pilihanku. Ternyata mereka enggak pernah benar-benar menerima hubungan ini. Dan sekarang, mereka bahkan sampai bersekongkol dengan keluarga Raka untuk memisahkan kami. Aku menutup surat itu, tanganku gemetar. Aku hampir saja menangis, tapi aku menahan. Aku nggak mau Raka bangun dan melihatku seperti ini. Aku berjalan keluar dari kamar dengan langkah goyah. Koper masih di tanganku, tapi tujuannya berubah. Aku nggak pergi karena ingin kabur. Aku pergi karena ingin jawaban. Aku menulis pesan singkat ke Nia. Nia, aku butuh lo, sekarang. Ia membalas cepat. Lo di mana? Aku jemput. Aku memberinya alamat kafe kecil dekat rumah. Aku keluar tanpa meninggalkan catatan. Tanpa pamit. Hanya pergi dengan surat itu masih di tas. Saat aku sampai di kafe, Nia sudah menunggu. Wajahnya khawatir. Lu kayak habis lihat hantu. Katanya begitu aku duduk. Aku diam sejenak. Lalu aku tarik napas panjang. Aku baru aja tahu kalau keluargaku dan keluarga Raka, mereka sengaja memperkeruh hidup kita. Nia membulatkan matanya. Maksud lo? Aku letakkan surat itu di atas meja. Mereka bersekongkol. Mereka pengen kita bubar. Supaya warisan bisa dibagi sesuai keinginan mereka. Nia membaca surat itu dengan wajah semakin serius. Setelah selesai ia mendengus. Ini namanya bukan keluarga. Ini namanya mafia. Aku menggeleng pelan. Aku nggak percaya. Aku pikir semua ini karena Raka. Aku pikir dia yang berubah. Tapi ternyata kami cuma boneka di tengah konspirasi besar. Nia menyentuh tanganku. Lo nggak boleh diam aja. Lo harus bicara sama Raka. Lo harus tahu posisi dia sebenarnya. Aku diam, benar juga. Aku belum bertanya ke Raka. Aku nggak tahu apakah dia tahu soal ini. Apakah dia ikut terlibat atau hanya korban seperti aku. Aku mulai merasa bahwa semua yang terjadi selama ini bukan sekadar karena sikapnya yang dingin. Ada sesuatu yang lebih besar dan mungkin Raka bukan musuhku, mungkin dia sedang mencoba melindungiku. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Surat itu masih berada di dalam tas, rapat, dan terlipat rapi seperti bukti yang menunggu untuk dibongkar. Raka belum bangun saat aku masuk ke rumah. Suasana sunyi. Aku duduk di ruang tamu, memandangi foto pernikahan kami dari kejauhan. Dulu, foto itu membuatku tersenyum. Sekarang, hanya menyisakan luka yang mulai terbuka lagi. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Harus bicara apa? Apakah Raka tahu tentang semua ini? Atau dia juga cuma korban seperti aku? Setelah beberapa saat, suara langkah kaki terdengar pelan-pelan dari kamar. Raka keluar sambil mengucek matanya. Ia melihatku, lalu bertanya dengan suara serak. Lo udah balik? Iya, jawabku pendek. Ia duduk di seberangku, masih setengah mengantuk. Ada apa? Kenapa mukamu kayak gitu? Aku diam sejenak. Lalu aku tarik napas panjang. Aku nemuin sesuatu. Mata Raka langsung fokus padaku. Ia mendekat, duduk lebih tegak. Apa? Aku ambil surat itu dari dalam tas. Letakkan di atas meja, tepat di depannya. Aku baca ini tadi pagi. Di meja kerja kamu.
Wajah Raka berubah. Bukan marah, bukan kaget, tapi seperti orang yang sudah siap dengan pertanyaan ini. Ia mengambil surat itu. Membacanya pelan-pelan. Setelah selesai, ia menutup matanya sejenak, seperti sedang mencari kata-kata yang tepat. Lalu ia berkata, "Aku tahu kamu pasti bingung, marah, kecewa. Bahkan mungkin pengen pergi." Aku diam, menunggu. Aku emang udah tahu dari awal kalau mereka punya rencana ini. Jantungku berdebar cepat. Aku tahu keluargamu dan keluargaku nggak pernah benar-benar menerima hubungan kita. Waktu kamu bilang pengen nikah sama aku, mereka protes. Tapi waktu kamu tetap ngotot, mereka ganti strategi. Aku menatapnya. "Apa maksudmu?" Raka menarik napas. Mereka sepakat. Kalau kita menikah, mereka akan biarkan kita bersama sampai titik tertentu. Sampai kita saling hancurin sendiri. Biar nanti cerai, warisan bisa dibagi sesuai kesepakatan. Aku merasa seperti baru saja dipukul. Perlahan tapi sakit. "Kenapa kamu nggak bilang dari awal?" Suaraku gemetar. "Karena aku takut," jawabnya jujur. "Kalau aku lawan mereka, mereka akan semakin nggak suka sama kamu. Mereka bisa ganggu kamu. Bahkan mungkin bahaya." Aku ingin marah. Tapi rasanya justru lega. Akhirnya, ada jawaban. Akhirnya, semua kebingungan selama ini mulai punya penjelasan. "Jadi, selama ini, kamu pura-pura berpihak ke keluarga kamu?" Tanyaku pelan. "Iya. Aku coba bikin mereka percaya kalau aku mulai nggak nyaman sama kamu. Biar mereka nggak curiga kalau aku tahu rencana mereka. Aku juga pengen mereka pikir kamu yang mulai lelah, biar mereka lengah." Aku menundukkan kepala. "Itu kenapa kamu jadi dingin?" "Iya. Maaf, Lintang. Aku nggak bisa kasih penjelasan dari awal karena aku takut mereka bakal sadar. Aku takut mereka akan menyerang kita secara langsung." Aku diam. Hatiku campur aduk. Ada rasa marah, kecewa, tapi juga lega. Aku akhirnya tahu. Selama ini, Raka bukan musuhku. Dia sedang berperang diam-diam demi melindungiku. Aku mengusap air mata yang mulai turun. Aku tidak menyangka. Aku pikir aku sendirian. Ternyata, Raka juga sedang berjuang. Aku menatapnya. "Apa kita bisa lawan mereka?" Raka menatapku balik. Matanya tegas. "Bisa, tapi kita harus bersatu. Mereka nggak akan menyerah begitu aja. Mereka akan terus coba pisahkan kita." Aku menghela napas. Aku nggak mau kabur lagi. Aku nggak mau jadi istri yang lari dari masalah. Aku mau berdiri. Aku mau tunjukin kalau mereka nggak bisa main-main sama hidup kita. Raka tersenyum tipis. "Aku juga. Aku janji, kali ini, aku akan bela kamu. Sampai habis." Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa aman. Tidak ada janji manis, tidak ada kata-kata romantis, hanya pandangan tegas dan satu keyakinan, kami akan melawan bersama. Aku dan Raka duduk di ruang tamu, berhadapan. Hening. Tapi bukan hening kosong seperti sebelumnya. Ini hening yang penuh rencana. Penuh tekad. Kami tahu ini nggak akan mudah. Keluarga besar kami, baik dari pihakku maupun dari pihak Raka, sudah terlalu lama memainkan permainan mereka. Mereka sudah terlalu nyaman mengatur hidup kami dari balik layar. Dan sekarang, kami harus melawan. "Lo udah siap?" tanya Raka sambil menatapku. Aku mengangguk pelan. "Iya, aku nggak mau jadi korban lagi. Aku juga nggak mau kamu sendirian hadapi semua ini." Raka tersenyum kecil. "Kita sama-sama aja. Kita tunjukkan kalau kita nggak bisa dipisahkan cuman karena rencana busuk mereka." Kami mulai menyusun langkah. Kami fotokopi semua dokumen penting, surat kuasa, percakapan WhatsApp, screenshot grup rahasia, dan menyimpannya sebagai bukti. Kami juga mencatat setiap kejadian yang mencurigakan selama ini. Semua omongan kasar, semua tekanan yang mereka lakukan, semua sikap manipulatif yang membuat kami merasa sendirian. Kalau kita bongkar semuanya, pasti mereka bakal marah, kataku. Iya, tapi itu bagian dari resiko. Yang penting, kita punya bukti. Kalau mereka nanti bilang kita gila atau bikin fitnah,
kita bisa tunjukin fakta. Aku menarik napas panjang. Kita mulai dari mana? Dari keluargaku dulu. Aku undang mereka semua. Kita adakan rapat keluarga. Di rumah kita. Biar mereka tahu kalau kita udah tahu semua. Aku menelan ludah. Rapat keluarga? Dengan orang-orang yang selama ini membenciku, tapi aku nggak mundur. Ini adalah saatnya aku berdiri tegak. Bukan untuk membuktikan sesuatu pada mereka, tapi untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku tidak lemah. Hari rapat keluarga tiba. Rumah kami penuh dengan kerabat dari kedua belah pihak. Ibu mertua, kakak ipar, pamanku, bahkan beberapa saudara jauh yang biasanya nggak pernah kelihatan muka, tapi tiba-tiba muncul begitu ada acara keluarga. Mereka semua duduk di ruang tamu, sambil membawa wajah sok ramah. Padahal di balik senyum itu, mereka sedang menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan kami. Aku dan Raka duduk bersebelahan. Seolah-olah memberi pesan. Kami masih bersama. Raka mulai bicara duluan. Suaranya tenang, tapi tegas. Aku panggil kalian, semua kesini bukan untuk ribut, tapi untuk klarifikasi. Ada hal yang perlu kita bahas. Hal yang mungkin nggak enak didengar, tapi harus dibicarakan. Beberapa orang saling pandang. Ada yang pura-pura sibuk main HP. Ada yang langsung menatap kami dengan curiga. Lintang dan aku baru-baru ini nemuin beberapa dokumen. Dokumen yang menunjukkan kalau kalian semua, keluargaku dan keluarganya, sudah merencanakan pemisahan antara kami sejak awal pernikahan. Seketika suasana berubah. Ada yang mulai gelisah. Ada yang langsung menutup mulut. Tapi ibu mertua tetap tenang. "Oh, jadi itu maksudmu?" Katanya sambil tersenyum dingin. "Jadi kamu percaya omongan sampah itu? Kamu pikir kami pengen kalian bubar?" Aku akhirnya angkat suara. "Bukan hanya omongan. Kami punya bukti. Percakapan grup, surat kuasa, bahkan foto screenshot obrolan kalian tentang bagaimana cara memisahkan kami supaya warisan bisa dibagi sesuai kesepakatan." Aku letakkan dokumen-dokumen itu di atas meja. Semua mata tertuju padanya. Ibuku, yang duduk di sudut ruangan, akhirnya berkata, "Itu semua cuma alat buat menekan kamu biar cepat-cepat cerai. Itu cara terbaik buat semua pihak." Aku menatapnya lurus-lurus. Kenapa mama nggak pernah bilang kalau emang nggak suka aku? Kenapa harus main belakang? Kenapa harus main api dalam hidup aku? Ibuku diam, aku lanjutkan. "Aku tahu lo semua mikir aku anak bawang, mikir aku cewek lemah yang gampang dimanipulasi. Tapi hari ini, aku mau bilang satu hal. Aku bukan istri yang akan pergi begitu saja. Aku bukan wanita yang akan diam dibilang sombong, dicela, dikucilkan. Aku istri yang punya hak, punya suara. Dan hari ini, aku pakai suara itu." Raka menyambung. "Kami nggak akan cerai. Nggak sekarang. Nggak pernah. Kalian boleh marah, boleh benci, boleh bilang apa aja. Tapi mulai hari ini, kalian nggak bisa lagi main-main dengan rumah tangga kami." Seisi ruangan diam. Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang protes. Hanya tatapan kosong dan geram yang tak sempat diekspresikan. Lalu, ibu mertua berdiri. "Kalian pikir hidup kalian akan lebih baik kalau lawan keluarga? Kalian pikir uang, dukungan, hubungan keluarga, semua itu nggak penting? Kalian salah besar." Raka menatapnya tajam. "Yang penting buat kami cuma satu. Kami saling mencintai, dan kami punya harga diri. Kalian boleh cabut semua bantuan. Kalian boleh putus hubungan. Tapi kami nggak akan menyerah." Aku menatap mereka semua, satu persatu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak takut. Setelah rapat keluarga itu, suasana jadi berbeda. Tidak langsung membaik, tapi ada sesuatu yang berubah. Kedua belah pihak mulai lebih hati-hati. Mereka tahu kami sudah tahu rencana mereka. Tapi itu nggak berarti mereka menyerah begitu saja. Mereka cuma ganti strategi. Kami sadar itu beberapa hari setelah pertemuan itu. Ibu mertua mengirim pesan singkat ke Raka. "Kalau kamu masih sayang sama keluarga, kamu harus bisa atur istri kamu. Jangan sampai semua orang lihat kita ribut." Dan tak lama setelah itu,
ibuku menelponku. "Lintang," katanya dengan suara tenang. "Aku cuma pengen kamu mikir lagi. Kamu pikir ini cara terbaik? Melawan keluarga sendiri?" Aku diam sejenak, lalu jawab, "Ibu pernah bilang, rumah tangga itu tempat pulang. Bukan tempat aku merasa seperti musuh." Dia nggak menjawab langsung, tapi akhirnya ia berkata, "Kami hanya pengen yang terbaik buat kamu." Aku tahu, tapi bukan dengan cara begini. Aku bukan alat untuk warisan atau kepentingan keluarga. Aku manusia. Aku punya perasaan. Dan aku punya cinta. Setelah itu, hubungan kami dengan keluarga besar jadi dingin, tapi tidak sepenuhnya memburuk. Ada saat-saat tertentu mereka tetap datang, tersenyum, bahkan bertanya kabar. Tapi senyum itu kosong. Sopan santun mereka cuma kulit aja. Kami tahu. Dan kami siap. Beberapa minggu berlalu, kami mulai membiasakan diri hidup tanpa campur tangan keluarga besar. Kami fokus pada pekerjaan, pada rumah tangga, dan pada saling membangun kembali rasa percaya. Raka mulai lebih sering pulang tepat waktu. Bahkan kalau dia pulang agak malam, ia selalu kasih kabar dulu. Kalau dulu ia lebih sering diam-diam, sekarang ia lebih terbuka. Sekali waktu, aku iseng tanya, "Kenapa dulu kamu nggak cerita dari awal? Kenapa pura-pura berpihak ke keluarga?" Ia menatapku sambil tersenyum tipis. "Karena aku takut. Aku takut kalau aku lawan mereka, mereka akan semakin keras ke kamu. Aku takut mereka akan bikin hidup kamu lebih sulit. Aku juga takut kalau kamu akan benci aku karena dianggap nggak bisa bela kamu." Aku menatap matanya. Tapi ternyata, diam aja justru membuat aku merasa sendirian. Iya, aku tahu sekarang. Dan aku janji nggak akan ulangi lagi. Aku tersenyum pelan. Aku juga janji, aku nggak akan lari lagi. Aku akan hadapi semua ini bersama kamu. Tapi meski kami sudah mulai pulih, tekanan dari luar tetap ada. Beberapa kerabat dekat mencoba masuk lewat jalur lain. Kakak ipar Raka menghubungi teman-teman kami, menyebarkan cerita palsu tentang kami. Katanya aku sombong. Katanya Raka diperalat. Katanya kami cuma ingin uang keluarga. Nia marah-marah pas tahu itu. Ini namanya bukan keluarga, tapi mafia. Lu harus lapor ke polisi kalau mereka terus nyebar fitnah. Tapi Raka bilang, belum perlu, biar mereka main kotor. Nanti juga ketahuan sendiri. Aku heran. Lo nggak marah? Marah. Tapi kita nggak bisa balas dengan emosi. Kita harus tunjukkan kalau kita tetap kuat. Biar mereka lihat kalau usaha mereka sia-sia. Aku menghela napas. Lu benar. Ada satu momen yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang di kepala. Suatu sore, Raka pulang dengan wajah lesu. Ia langsung duduk di sofa, menatap langit-langit. Aku duduk di sebelahnya. "Ada apa?" Ia diam sejenak, lalu bicara pelan. "Papa telepon tadi. Dia bilang, kalau aku masih sayang keluarga, aku harus cabut semua tuduhan itu. Dia bilang, kalau aku nggak nurut, dia akan hapus aku dari daftar ahli waris." Aku terdiam. Aku tahu ini akan terjadi. Tapi mendengarnya langsung dari Raka, rasanya tetap sakit. Aku pegang tangannya. "Lo mau bilang apa?" Ia menatapku. Aku bilang, "Silakan." Aku bilang, "Aku nggak butuh warisan, kalau harus bayar harganya dengan kehilangan istriku." Aku menahan air mata. "Terima kasih." Ia tersenyum. Aku yang harusnya bilang gitu. Terima kasih udah nggak menyerah sama aku. Aku memeluknya erat. Untuk pertama kali dalam waktu lama, aku merasa aman. Benar-benar aman. Keluarga besar kami mungkin masih menunggu. Kami retak. Mereka mungkin masih berharap kami menyerah. Tapi mereka salah. Kami nggak akan menyerah. Kami sudah terlalu jauh. Dan kami baru saja menemukan satu hal penting. Kami punya satu sama lain. Beberapa bulan berlalu. Kami masih tinggal di rumah kecil kami. Rumah yang dulu terasa penuh dengan tekanan dan kesedihan. Tapi sekarang, terasa seperti benteng. Tempat kami saling melindungi, saling menyembuhkan, dan saling percaya lagi. Keluarga besar kami
Masih ada yang nggak menerima hubungan kami, tapi mereka nggak lagi bisa mengatur hidup kami. Mereka mencoba beberapa kali menekan dari jauh, tapi setiap kali itu juga kami tetap berdiri tegak. Aku dan Raka belajar banyak hal dalam proses ini. Pertama, bahwa cinta bukan cuma soal janji dan kata-kata manis. Cinta juga tentang berani melawan, ketika semua orang ingin kita menyerah. Tentang memilih satu sama lain, meski dunia mencoba memisahkan. Kedua, bahwa keluarga bukan hanya soal darah. Keluarga adalah orang yang selalu ada untukmu, yang mendukungmu, yang tidak pernah meninggalkanmu, sendirian di tengah badai. Dan bagi aku, keluarga itu adalah Raka. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, aku sedang duduk di teras sambil minum teh hangat. Raka baru pulang dari kerja. Ia melemparkan jaketnya ke kursi, lalu duduk di sebelahku. "Lo ingat waktu lo mau pergi?" Tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Iya, aku bahkan udah siap koper." Raka tersenyum tipis. Aku takut banget waktu itu. Aku mikir, ini dia, ini akhirnya. Tapi ternyata, itu awal dari semuanya. Aku mengangguk. Kalau aku nggak nemuin surat itu, mungkin kita emang udah bubar. Aku yakin Tuhan nggak akan biarkan itu terjadi. Kita cuma butuh waktu untuk tahu maksudnya. Aku menatap matanya. Aku nggak pernah nyesel nikah sama kamu. Meskipun semua susah itu lewat, aku tetap nggak nyesel. Raka menarik napas panjang. Aku juga. Aku malah bersyukur kita sempat hampir pecah. Karena dari situ aku tahu betapa pentingnya lo buat aku. Aku tersenyum. "Jadi, masih sayang?" Dia tertawa, pelan. "Masih, malah makin." Aku menepuk lengannya. "Gombal." "Iya, tapi serius." Seiring waktu, kami mulai bangun ulang hubungan kami. Lebih kuat, lebih dewasa, lebih tulus. Kami nggak langsung lupa semua sakit yang pernah kami rasakan. Tapi, kami belajar memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diri kami sendiri. Agar kami bisa maju tanpa beban masa lalu. Aku juga akhirnya bicara dengan ibuku. Bukan untuk memaafkan semuanya, tapi untuk membuat batasan. Aku bilang, aku masih pengen punya hubungan dengan mama. Tapi aku nggak akan biarkan mama atau keluarga lain lagi main-main dengan rumah tanggaku. Ia diam cukup lama. Lalu akhirnya berkata, "Aku ngerti. Aku harap kamu bahagia, Lintang. Apapun pilihanmu, itu bukan permintaan maaf, tapi itu langkah awal. Dan aku terima itu. Sekarang, kalau aku lihat foto pernikahan kami yang masih terpajang di atas meja, aku nggak lagi merasa sedih. Aku melihat dua orang yang dulu belum dewasa, yang masih percaya bahwa cinta saja cukup, yang masih percaya bahwa keluarga pasti mendukung. Tapi sekarang, aku melihat dua orang yang sudah belajar, yang sudah bertahan, yang sudah saling membela. Dan aku yakin kami akan terus seperti ini. Berdua, bersatu, kuat. Cinta. Kami bertahan bukan karena mudah, tapi karena kami pantas mendapatkannya. Cinta itu nggak selalu mudah. Terkadang, kita harus melewati konflik, pengkhianatan, bahkan dari orang-orang yang seharusnya mendukung kita. Tapi di tengah semua itu, satu hal yang nggak boleh hilang adalah diri kita sendiri. Lintang dan Raka belajar bahwa cinta bukan cuma saling sayang, tapi juga saling melindungi, saling percaya, dan berani melawan ketika semua orang ingin mereka menyerah. Jadi, kalau kamu sedang merasa sendirian dalam hubunganmu, ingat satu hal, kamu berhak dicintai dengan tulus, dan kamu juga berhak memilih kebahagiaan, meski itu berarti harus berdiri sendiri dulu sebelum bersama lagi. Terima kasih sudah menemani perjalanan cerita Lintang dan Raka sampai akhir. Semoga kisah ini bisa memberikan kekuatan, atau setidaknya membuat kamu merasa tidak sendirian. Jangan lupa klik tombol like jika kamu terhubung dengan ceritanya, subscribe kalau kamu mau ikuti cerita-cerita emosional lainnya seperti ini, dan tekan lonceng biar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga hatimu, dan tetap percaya pada cinta yang pantas didapatkan.